Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Lihat Official. Kita kembali untuk mereaction video TikTok. Kali ini pada video ini lumayan random dan tentu masih berkaitan dengan Natal, dan sedikit juga ada tentang tahun baru. Oleh sebab itu langsung aja kita ke videonya. Tapi mohon untuk tonton sampai selesai, atau minimal kalau kalian nonton satu video pastikan sampai selesai supaya tidak salah paham dengan isi videonya, dan kalian nanti juga bisa berkomentar. Oke, langsung aja kita ke videonya. Adalah sebuah momen di mana kasih terlahir kembali, bersatu dalam damai, perbedaan, dan pengharapan. Semoga kasih Natal kali ini selalu tertanam di dalam lubuk hati kita masing-masing. Selamat Hari Natal buatmu semua teman-temanku yang merayakannya. Happy Merry Christmas. Tuh kan, ibu ini memahami makna Natal itu, dan dia meminta bahwa ya adanya kasih, dan supaya kasih itu makin bertumbuh gitulah dengan adanya Natal, dan itu luar biasa. Dan dia mengucapkan selamat Natal. Apakah masih ada yang berani berkata haram sama ibu ini, atau dia mungkin dikatakan berdosa? Silakan komen. Kita lanjut. Seperti yang kalian tahu, mak gue muslim, dan sekarang ini hari Natal kita turun. Lihat deh, mak gue selalu ngelakuin ini di setiap hari Natal gue. Halo guys, aku mau gereja. Selamat Natal Sela. Sebenarnya ntar ya di gereja dulu ya, baru pulangnya bilang selamat Natal. Natal nggak ada ampau, emang Idul Fitri ampau. Urusan. Patahin. Udah sendok. Tuh guys, ketika anaknya beragama Kristen tapi mamanya beragama Islam dalam satu rumah, apakah mamanya tidak akan ucapkan? Tapi buktinya kan mereka justru harmonis, dan mereka tidak saling singgung menyinggung, mereka tidak saling kafir mengkafirkan sesama, tapi justru mereka saling menghargai. Luar biasa. Karena ada tamu guys, ambilkan kantong, nah isikan deh punya aneh itu. Tinggal di mana? Oh, dari ganda-ganda. Kasihan. Sudah makan dulu ya. Ya? Isi dulu. Habis itu makan dulu ya. Ambilkan. Digoreng enggak mau? Di sana di kursi, jangan di situ. Tambah ya. Mana uang, Met? Tahu pintarnya dia berdoa. Makan ya, bawa kue. Tidak boleh menolak rezeki, ini harinya. Hari Natal itu Coca-Cola apa mau kau makan kalau enggak ada kuenya toh? Masalahnya saya anu orang Islam. Tidak apa-apa, kenapa? Kan kita bersaudara toh. Islam Kristen bersaudara toh. Nah, sini. Tidak tambah. Kasih masuk di plastikmu. Oke, mana tadi uangmu? Ada di kantong. Ayo. Siapa namamu? Ikram. Saya Caca. Jangan panggil saya Tante. Saya dipanggil Tante. Dia sekolah di Makasih. Hari Natal. Yo, kasih. Nah, kalau kita melihat video ini ya, memang di akhir itu tadi kan abang ini kayak takut gitu loh, kayak sungkan. Tapi kan dikasih tahu sama dia tidak apa-apa, justru kita ini bersaudara gitu loh. Kalau nggak salah orang ini bisa jadi Bitung, Manado, yang penting daerah Sulawesi Utara lah, karena logatnya seperti itu. Atau kalau nggak Sulawesi Tengah juga, logatnya mereka sama ya itu. Kita lanjut. Kita Muslim, 1 Muharram bukan 1 Januari. Meniup trompet itu budaya orang Yahudi. Merayakan malam tahun baru, ajaran orang Nasrani. Menyalakan api, budaya orang Majusi. Karang Taruna dan Pemuda Bajur tolak keluar merayakan malam tahun baru. Setuju banget kawan, setuju banget. Itu semua budaya asing. Kita janganlah ikut-ikut budaya asing jadi anti asing. Kan kita punya budaya sendiri. Saya sangat apresiasi kamu sampai mencetak spanduk seperti itu. Kita harus lestarikan budaya kita di negeri ini. Budaya korupsi, kolusi, nepotisme, dan membubarkan ibadah orang lain. Menyala kawanku. Wah, ini sindiran abang ini luar biasa juga ya. Jadi yang masih aman itu ya justru hal-hal yang sebenarnya dia sebut di terakhir itu, waduh itu sensitif. Tapi ya itulah, mereka menolak, menganggap bahwa itu milik ABC, milik orang lain, dan tidak boleh dirayakan. Tahun baru pun tidak boleh dirayakan. Ngeri. Makanya saya bilang mending kalian ganti kalender aja. Emang ini sih hanya beberapa tempat, nggak semua, tapi kebanyakan gitu. Kita lanjut, ini ada 2 video dari
gerakan Peace ID, tapi kita tonton satu-satu dulu ya. Beredar lagi video ceramah Ustadz Felix Xiao yang nyebut umat Islam haram mengucapkan Selamat Natal ke umat Kristen dan Katolik. Video itu kembali viral jelang Natal, meskipun sebenarnya video lama dari tahun 2022. Cuplikannya diunggah ulang akun Instagram Tafakuh Ilmi pada 25 Desember. Dalam video itu, Felix menjelaskan bahwa Natal adalah hari raya umat Kristiani. Natal menurutnya adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus, dan bagi umat Kristiani, Yesus Kristus diyakini sebagai Tuhan. Nah, disinilah Felix menganggap ada masalah, karena dalam Islam, Yesus alias Isa Al-Masih bukan Tuhan. Isa dalam Islam hanyalah nabi dan rasul, bukan sesembahan. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang Muslim, katanya. Dia juga bacain surat Al-Ikhlas yang intinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Menurut Felix, itu adalah fondasi utama akidah Islam. Karena itu, ia menilai seorang Muslim tidak boleh mengucap Selamat Natal. Bahkan menurutnya, mengganti ucapan dengan Selamat Hari Raya pun tetap salah. Karena itulah yang paling selamat bagi seorang Muslim adalah ketika dia menghadapi Hari Raya orang lain, dia berdiam diri, dia tidak mengucap selamat di situ, katanya. Dan dia tidak ikut-ikutan dalam perayaan ibadah agama lain. Inilah yang disebut dengan toleransi di dalam Islam, lanjutnya. Pernyataan ini langsung memantik reaksi keras warganet. Saya mengucap Selamat Natal sebagai bentuk keseimbangan ketika umat Kristiani mengucapkan Selamat Idul Fitri. Masalah Yesus dianggap Tuhan disembah oleh mereka itu urusan mereka. Selesai, tulis seorang netizen. Yang rayain siapa, yang ribet siapa. Kami orang Kristen gak diucapin gak apa-apa. Asal jangan ganggu pas kami ibadah aja udah cukup. Gak usah ngucapin gak apa-apa. Sekali lagi gak apa-apa, tulis netizen lain. Orang Kristen tidak butuh ucapan dari agama apapun, jadi santai aja. Yang penting jangan menghina agama atau kepercayaan orang lain. Jangan repot-repot ya guys, tulis yang lain. Pernyataan Felix ini ribet dan berlebihan. Mengucapkan Selamat Natal nggak bikin Muslim auto pindah iman. Sama kayak umat Kristiani ngucapin Selamat Idul Fitri ke Muslim. Apa mereka langsung mengakui Allah sebagai Tuhan? Kan enggak. Disinilah konteks saling menghormati seharusnya dipahami. Apalagi Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Hidup dalam kemajmukan. Toleransi bukan soal nyamain akidah, tapi soal sikap sosial. Nah, faktanya ada banyak ulama Indonesia yang membolehkan ucapan Selamat Natal. Profesor Dr. Quraisy Shihab menyatakan ucapan Selamat Natal boleh jika tujuannya menjaga hubungan sosial, selama tidak disertai pengakuan akidah yang bertentangan dengan Islam. Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, MUI Pusat, juga menegaskan hal serupa. Yang diharamkan adalah ikut ritual ibadah agama lain, bukan sekedar ucapan. Habib Hussein Jafar Al-Hadar bahkan secara terbuka mengucapkan Selamat Natal. Perbedaan pendapat itu ada, tapi jangan dipaksakan seolah cuma satu yang paling benar. Sudahlah, gaungan haram ngucapin Selamat Natal ini cukup dihentikan. Udah banyak Muslim Indonesia justru bangga bisa hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Menghormati tidak sama dengan menyamakan iman. Iman gak serapuh itu cuma gara-gara satu kalimat. Yuk rawat terus toleransi dan akal sehat di Indonesia. Yaitu Felix Xiao ini memang videonya udah lama, saya juga udah pernah nonton, dan berbanding terbalik ya dengan apa yang disampaikan Habib Jafar. Kalau Habib Jafar itu justru bagi dia ya enggak apa-apa gitu. Justru itu bagian dari toleransi. Tapi yang satu ya dianggap bahwa itu haram. Nah, ada yang berkomentar itu gimana dengan keluarganya, atau jangan-jangan karena dia sakit hati atau gimana lah. Karena keluarganya juga kan masih ada yang beragama Kristen. Saya kurang setuju kalau ada kata nonis, karena nonis itu bukan agama, hanya istilah ya non-Islam, tapi sebenarnya bukan agama. Jadi mending langsung aja agama Kristen gitu. Kita lanjut. Aksi toleransi umat Islam di Dusun Tekelan, Semarang saat Natal ini benar-benar keren. Warga tampak berbaris memanjang untuk mengucapkan Natal dan merangkul jemaat serta pengerja Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI El Shaddai. Dengan tertib mereka berdiri rapi menunggu ibadah Natal selesai. Yang menarik, yang menunggu bukan cuma umat Islam, tapi juga umat Buddha. Sejak pagi hari, warga lintas agama sudah berkumpul di sekitar gereja. Suasana haru terasa saat umat Muslim dan Buddha menyampaikan ucapan Selamat Natal ke jemaat
jemaat Kristen. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 25 Desember 2025. Aksi itu terekam dan diunggah di akun Instagram @asmi_zami pada 26 Desember. Aksi kebersamaan ini bukanlah kejadian pertama. Tradisi toleransi di Dusun Tekelan telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini dilakukan setiap hari besar keagamaan, termasuk saat Waisak dan Idul Fitri. Pemilik akun menyebut toleransi di Dusun Tekelan bukan sekedar simbol, melainkan udah menjadi cara hidup masyarakat sehari-hari. Kebersamaan ini dinilai sebagai wujud nyata nilai Bhinneka Tunggal Ika. Unggahan tersebut viral dan ditonton lebih dari 1,4 juta kali. Disukai lebih dari 149.000 akun dan dibanjiri lebih dari 7.000 komentar positif. Banyak warganet memuji sikap warga Tekelan yang menjaga toleransi dengan hormat, damai, dan tulus. Aksi ini terasa kontras dengan pelarangan ibadah Natal di sejumlah daerah lain. Salah satunya pada 23 November ketika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melarang perayaan Natal. Larangan itu disebut-sebut karena alasan bencana alam. Bahkan muncul narasi yang menyebut Natal sebagai perayaan syirik. Pada 25 Desember, sekitar 70 jemaat Gereja Misi Injili Indonesia atau GMII Bethlehem Jonggol, Bogor gagal merayakan Natal. Mereka dilarang menggelar ibadah di gereja sendiri yang berlokasi di Desa Sukasirna. Padahal, bangunan itu telah lama digunakan untuk kegiatan keagamaan. Selama ini ibadah berjalan tanpa konflik dan tanpa gangguan keamanan. Tekanan justru datang dari aparat pemerintahan desa, mulai dari RT, RW, Satpol PP, sampai lembaga keagamaan setempat. Padahal jika melihat ke luar negeri, banyak negara mayoritas muslim justru memberi ruang perayaan Natal. Uni Emirat Arab membuka pasar Natal Winter District dari 13 sampai 25 Desember. Negara seperti Turki, Mesir, Maroko, Yordania, dan Lebanon juga menyamarakan Natal. Raja Abdullah II dari Yordania bahkan secara resmi mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Ucapan itu disampaikan lewat pidato dan media sosial resmi kerajaan pada 24 Desember. Pemimpin Uni Emirat Arab juga menyampaikan ucapan Natal ke warga yang merayakan, di antaranya Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed dan ruler Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid. Artinya jelas, memberi ucapan Natal nggak otomatis menggerus iman, justru menunjukkan kedewasaan beragama dan kepercayaan diri dalam keyakinan. Jika negara-negara sebagian muslim bisa bersikap terbuka, mengapa sebagian di sini justru sibuk melarang? Dusun Tekelan memberi jawaban paling jujur tentang toleransi di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa keberagaman tidak otomatis melahirkan konflik. Konflik seringkali lahir dari tafsir sempit yang diberi kuasa birokrasi. Ketika aparat ikut menekan jemaat, yang dilanggar bukan hanya kebebasan beragama, tapi juga konstitusi negara itu sendiri. Iman yang kuat tidak butuh larangan dan intimidasi karena iman gak hidup dari rasa takut pada perbedaan, melainkan dari ketenangan, penghormatan, dan kemanusiaan. Di saat sebagian sibuk melarang, warga Tekelan memilih hadir dan merangkul, tanpa gaduh dan tanpa merasa imannya terancam. Mereka tidak berdebat soal tafsir, mereka mempraktikkan nilai hidup bersama. Dusun Tekelan mengingatkan kita bahwa Indonesia tidak kekurangan orang beriman, yang sering kurang justru keberanian untuk berperi kemanusiaan. Yuk, gaungkan terus toleransi di Indonesia. Wah, luar biasa teman-teman. Saya sudah nonton dan juga saya reaction pada video sebelumnya ya. Kalau kalian cek 2-3 video sebelum video ini, kalian bisa cek aja itu saya mereaction di sana bagaimana mereka luar biasa di sana. Bagi saya ini hal yang patut diteladani. Mereka bukan sekedar mengucapkan selamat doang, tapi betul-betul satu kampung itu datang, rame-rame lagi gitu loh teman-teman. Dan mereka mengucapkan dan salam-salaman di situ, menunggu mereka yang baru selesai ibadah. Dan ini harusnya menjadi teladan ya bagi berbagai tempat di Indonesia, supaya jangan hanya mengharam-haramkan gitu loh tanpa tahu dalil yang benar. Tapi ya kembali lagi lah, kalau ada juga yang masih bersikuku atau tetap mengatakan bahwa itu haram, ya terserah. Tapi bagi saya mereka ini the best atau luar biasa. Tapi berbanding terbalik lagi di beberapa daerah yang lain seperti di gereja yang GMII itu di Bethlehem Jonggol itu tadi, ya justru mereka mengalami diskriminasi, mereka mengalami penolakan. Itu bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Apakah Indonesia akan maju ketika warga Indonesia yang beragama terus bertindak seperti ini? Ya ingat ya, warga Indonesia yang beragama tapi kelakuannya seperti ini. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan berikan like kalian, silakan berikan komen kalian juga, dan kita akan bertemu pada video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.